Guntur dan dentuman 4 suara membuat seluruh Jialingguan gemetar dan meraung keras lagi. Dan kemudian macan putih Nether tiba-tiba bergegas ke jiwa Kekaisaran Wushen untuk menciptakan kekacauan. Pasukan kota Tangmen yang rusak meluncurkan tuduhan lain. Kali ini, persiapan mereka lebih lengkap dan jarak lari lebih jauh. Karena kekacauan di kota, para murid pengadilan kerajaan juga mengosongkan beberapa orang untuk membantu para murid mendukung palu tabrakan besar ke gerbang kota. Sehingga 50 berat 10.000 pon lebih mengerikan. Sebuah depresi besar muncul di gerbang. Dengan dampak tirani ini, jutaan pahlawan Kekaisaran Tiandou mengikuti deru, dan suara mereka menjadi kekuatan pendorong terbesar bagi para murid Litang dan Yutang, dengan cepat mundur, yang ketiga kalinya. Dampaknya datang satu demi satu. Retak besar mulai muncul di dinding yang terhubung ke gerbang kota. Meskipun gerbang besi cukup tebal dan cukup padat, itu tidak berarti bahwa dinding yang mereka hubungkan cukup kuat. Pintu besi cor yang besar sudah mulai berubah bentuk akibat benturan, dan bahkan dinding di sekitarnya semakin tidak mampu menopang. Di Jialingguan Cheng, Douro buaya emas bermata merah. Tentu saja, dia tahu apa akibat dari gerbang kota yang hancur. Bajingan, serangan balik, hentikan mereka. Bahkan jika kau mati, beri aku pegangan. Dia meraung. Suara itu tidak diragukan lagi dikirim ke divisi jiwa. Pada saat ini, setelah serangkaian kerusuhan, puluhan ribu jiwa penjaga jiwa juga telah menetapkan Tuhan. Meskipun Nether White Tiger sangat kuat, tetapi dia dihadapkan dengan puluhan ribu divisi jiwa. Jiwa dari divisi Soul jauh lebih kuat daripada orang biasa. Sementara membunuh ratusan musuh, Nether White Tiger juga banyak mengkonsumsi energi. Tukang sihir Kekaisaran Wuhun dalam kepanikan terus-menerus merilis berbagai keterampilan jiwa pada mereka. Serangan itu terlalu banyak, mengakibatkan penurunan energi keseluruhan Nether White Tiger bahkan lebih dari 4 atau 5 sebelumnya bahkan lebih cepat dalam hal penawaran. Dalam menghadapi pengepungan banyak guru jiwa, meskipun setiap serangan Nether White Tiger dapat mengambil nyawa puluhan guru jiwa, tetapi dari cahaya yang dilepaskan dengan sendirinya, serangannya tidak mungkin dipertahankan terlalu lama. Wu jiwa kerajaan Kekaisaran Jiwa juga enggan bangun. Sebagian besar serangan penyihir masih mengalir ke harimau putih yang terpencil. Sejumlah kecil dari mereka sudah membebaskan tangan mereka, dan melancarkan serangan terhadap pasukan kota Tangmen yang rusak. Di bawah kota, mereka juga tahu bahwa jika Jialing rusak, mereka pasti akan baik-baik saja. Bos Dai, mundurlah. Ma Hongjun, yang terjerat dengan 6 persembahan, terus-menerus menggeliat dari udara. Karena dia di udara, dia melihat situasi di lapangan dengan sangat jelas. Tidak ada seorang pun di Kekaisaran Wuhun yang memperhatikan belenggu lembut. Dia tertegun oleh burung phoenix di tanah, tetapi dia melihatnya dengan jelas. Secara khusus, roh jiwa kerajaan seni bela diri di sisi Dai Mubai telah disesuaikan. Sejumlah besar guru jiwa mengumpulkan kekuatan untuk menyerang harimau putih Nether. Dengan cara ini, kekuatan Dai Mubai dan Ju Zuking kuat dan harus dikonsumsi. Mati lagi pula, setengah dari usus intan mereka telah dimakan, dan tidak mungkin memiliki kemungkinan untuk sepenuhnya memulihkan jiwa. Yang disebut semut lebih dari sekadar gigitan, itu adalah divisi tingkat jiwa. Dai Mubai juga tahu bahwa dia tidak bisa terus seperti ini lagi. Mendengar pengingat Ma Hongjun, Nether White Tiger sekali lagi meneriakkan kekuatan ledakan kengerian. Energi putih besar menyapu dalam sekejap. Kali ini, ratusan guru jiwa dibombardir dan terbang. Memblokir banyak keterampilan jiwa menyerang Nether White Tiger. Nether White Tiger juga mengambil kesempatan untuk melompat keluar, tidak memasuki medan perang sisi kuat di sini, tetapi melompat langsung ke kota. Misi mereka telah selesai, tidak banyak yang tersisa di jiwa, dan perlu untuk mengembalikan jiwa ke tempat yang aman. Tubuhnya masih di udara, dan harimau putih telah runtuh dan diperkenalkan kembali untuk Dai Mubai dan Ju Zuking. Meskipun penampilan mereka sangat lelah, kegembiraan di wajah mereka terlihat jelas. Dari awal perang pengepungan hingga saat ini, tidak ada keraguan bahwa mereka telah mencapai rekor paling cemerlang dalam pertempuran. Pada saat ini, dalam pertempuran kota Jialingguan, pertempuran antara dua pemain kuat, Kekaisaran Tiandou telah menduduki keuntungan tertentu. Dengan dukungan kota, Ning Fengzi, ayah dan anak perempuan Ning Rongrong, ditambah telah terpukul keras beberapa musuh. Sekarang Kekaisaran Seni Bela Diri membutuhkan lebih dari 80 tingkat guru jiwa untuk pergi keluar, untuk enggan bekerja sama dengan beberapa persembahan dan gelar Douro untuk menahan sisi serangan ini. Tetapi jumlah kontra ini menurun dengan cepat. Tarian kecil, seperti figur hantu, mengambil keuntungan dari kelembutan tirani dalam perubahan sesaat yang konstan, mengambil hidup mereka satu persatu. Setiap kali Anda mengurangi musuh, perlawanan yang mereka hadapi secara alami akan berkurang beberapa poin. Dapat diharapkan bahwa pertempuran ini,
para pemain kuat di sisi Kekaisaran Tiandou setidaknya tidak akan gagal. Lagi pula, lebih dari setengah berlian Xiao Dance, Ma Hongjun dan Oscar belum digunakan. Mereka selalu dapat mengirimkan kekuatan terkuat untuk bergabung dalam pertempuran. Ning Rongrong, yang juga memiliki lebih dari setengah usus intan, juga mampu mempertahankan akhir pertempuran. Dengan Nether White Tiger turun kota, buaya emas Doro, yang bertanggung jawab atas perintah, sementara lega, meskipun Nether White Tiger membunuh hampir 1000 divisi jiwa dalam waktu singkat ini, tetapi bagaimanapun, jiwa kota ada banyak divisi. Selama posisinya stabil, Kekaisaran Tiandou akan lebih unggul dalam pertempuran ini. Dengan sejumlah besar guru jiwa, mereka masih bisa memegang Jialingguan untuk waktu yang lama. Pada saat ini, di bawah komandonya, para pemanah di kota sudah naik kota di bawah perlindungan tentara perisai, mereka sudah berada di tempat dan mulai menuangkan panah ke kota. Kerang raksasa juga dimobilisasi dan mulai diluncurkan. Itu adalah senjata tirani yang perisai menara di tangan infanteri lapis baja berat juga benar-benar tak terhentikan. Tetapi ketika buaya emas tidak bernafas, tiba-tiba dia melihat seorang lelaki tua pucat perlahan berdiri dari kota. Jubah hijau tua, serta rambut hijau gelap ikonik, menyebabkan buaya emas tiba-tiba tenggelam. Orang ini tentu saja dia tahu bahwa ketika dia pergi ke aula seni bela diri Aula Douro untuk metrai segel, dia juga dipimpin oleh buaya emas. Jika Anda mengubahnya sebelumnya, buaya emas pasti tidak akan melihatnya, tetapi orang ini, jika ditempatkan di medan perang, adalah keberadaan yang paling menakutkan. Itu adalah Soliter. Dugubo tampaknya merasakan buaya emas Doro mengawasinya, memutar kepalanya ke sisi ini, menyeringai, mengungkapkan gigi putih wajahnya terlihat sangat jelek, pucat seperti kertas, jelas tidak bisa memaksa dengar, tapi buaya emas, Doro, ingat dengan sangat jelas, dalam pertempuran sebelumnya, dia tidak melihat penampilan kalajengking beracun ini. Dingin yang dingin tiba-tiba menyebabkan buaya emas dingin, dan seluruh tubuh mau tidak mau gemetaran. Sudah ada yang kosong di pikiran saya. Sama seperti untuk memverifikasi kata-katanya, mata Duobo tiba-tiba berubah hijau, dengan wajah yang penuh kenikmatan jahat, dan kedua tangan melakukan gerakan ke atas. Tidak ada suara gemuruh atau ledakan yang mencengangkan. Dengan aksi Dugubo, gas hijau pucat mulai naik dari tembok kota. Kecuali dinding para rival yang kuat, gas hijau pucat menyebar hampir di Jialingguan. Setiap sudut kota. Itu terlihat penuh kejutan. Pada awalnya, kabut masih sangat lemah, dan tidak menarik perhatian para prajurit Kekaisaran Wuhun. Namun, ketika jeritan pertama terdengar, gejolak yang lebih intens terjadi daripada harimau putih Nether sebelumnya bergegas ke Soul Legion. Itu. Teriakan pertama adalah pemanah. Ketika dia melengkungkan panahnya, dia tiba-tiba menemukan bahwa tangannya tidak tahu kapan itu berubah hijau. Perasaan dingin datang dari hati, miliknya jeritan pecah dengan sangat mengerikan. Saat berikutnya, seluruh orang itu menjadi hijau gelap, darah dengan warna yang sama menyembur keluar, dan seluruh orang itu diam-diam jatuh. Saya harus mengatakan bahwa meskipun Phoenix dari racun ular Phoenix sangat mengerikan, rasa sakit yang dibawa oleh orang-orang tidak kuat. Ketika perasaan dingin ditransmisikan ke otak, racun itu sudah menyerang jantung, tidak lebih dari 3 kali bernapas, akan menjadi panggilan hidup. Tentu saja, ini untuk orang biasa, perlawanan fisik guru jiwa jauh lebih kuat daripada orang kebanyakan, dan waktu dukungan secara alami lebih. Tapi ini dihitung dalam hitungan detik. Untuk master jiwa di bawah level 70, setiap tingkat kekuatan jiwa hanya soal 1 detik. Dalam proses lampu hijau yang menyinari seluruh tubuh, yang bisa mereka rasakan hanyalah ketakutan. Hampir 80% dari jiwa Kekaisaran Wuhun di seluruh Jialing Pass berada di kota. Ketika kabut hijau seluruh kota menyebar ke tembok-tembok kota, mereka menemukan bahwa tubuh mereka mulai berubah menjadi hijau. Beberapa orang yang terluka dalam pertempuran sebelumnya segera diracuni dan dibunuh. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan jiwa yang lebih tinggi, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa nafas dingin menyebar ke seluruh tubuh. Bukan itu yang bisa diblokir oleh jiwa. Semakin memotivasi jiwa, semakin cepat darah mengalir, dan semakin cepat mati. Seluruh kepala Jialing Guanceng ditutupi dengan lapisan kilau hijau. Belum lagi jiwa-jiwa Kekaisaran Wuhun yang ada di dalamnya, bahkan para prajurit di sisi Kekaisaran Tiandou juga sia-sia. Suara berteriak telah berkurang banyak. Longsor memandang Marshal Goron, dan keduanya merasakan kengerian mendalam yang sama. Longsoran salju dan Paman Pangeran Bintang Salju sangat dekat dengan racun. Namun, dengan longsoran tahta, semakin banyak orang kuat yang melakukan kontak, terutama orang-orang kuat papan atas seperti Tang Sanzi dan putranya, sehingga mereka telah mengabaikan keberadaan pertempuran beracun.
Lagi pula, kemampuan bertarung sendirian Dugubo benar-benar tidak ada dalam judul. Bahkan naga emas dari segitiga emas saat ini dapat terus mengalahkannya. Namun, ketika mereka benar-benar sampai di medan perang, mereka tiba-tiba menyadari bahwa di antara semua guru jiwa, apa yang benar-benar dapat digunakan sebagai pembunuh medan perang bukanlah gelar para pejuang yang memiliki lebih dari 95 tingkat kekuatan jiwa, bahkan yang lainnya. Kekuatan besar tingkat dewa bertarung dengan tegas melawan Raja Naga Biru Tangsan di ketinggian, tapi ini adalah pertarungan beracun yang tidak tersembunyi di pegunungan di pertempuran sebelumnya, dan tidak tersembunyi di medan perang. Pada saat kritis ini, Raja Beracun akan memainkan kemampuannya yang sebenarnya, dan kerajaan seni bela diri benar-benar tingkat ketakutan mimpi buruk. Faktanya, bukan berarti Duobo tidak ingin memainkan kemampuannya sendiri dalam pertempuran sebelumnya. Itu karena Kekaisaran Wuhun sengaja menargetkannya, sehingga kemampuannya tidak bisa sepenuhnya diberikan. Di Kekaisaran Wuhun, total 2 segel mampu menahannya dengan mantap, yang satu bermain melawannya dan menekannya, yang lain bahkan lebih kuat. Ini adalah permaisuri Kekaisaran Wuhun saat ini, Bibidong. Xuang Wusol dari Bibidong juga memiliki kemampuan untuk menjadi racun. Racun Raja Fosfor yang unik bukanlah lawan dari 2 laba-laba, terutama bidang Bibidong, yang mampu mati sendirian. Mati tetapi pada saat ini di medan perang, lumba-lumba Doro tidak punya pilihan selain untuk menghadapinya. Itu tidak pernah muncul lebih dari Bidong. Duobo tahu bahwa kesempatannya telah datang, dan dia masih sangat berhati-hati. Ular itu sendiri adalah wakil dari kabut, dan jika tidak bergerak, ia harus keluar semua. Ini adalah salah satu pembunuh terbaik yang disembunyikan. Pada saat ini, ketika racun Raja Ular beracun menyebar ke seluruh kepala Jialing Guancheng, titik balik pertempuran ini telah muncul. Jeritan terdengar seperti gelombang pasang di kepala Jialing Guancheng. Para pemanah yang baru saja memasuki kota bahkan tidak punya waktu untuk menembak 3 putaran, dan mereka kehilangan nyawa tanpa ketegangan di bawah racun ini. Daya tembak kepala kota tiba-tiba menghilang, dan kalajengking raksasa adalah akhir yang sama. The Soul Empire Imperial Soul Legion juga telah dalam kekacauan. Selama itu terkontaminasi dengan kabut hijau kecil, tubuh mereka akan terkikis oleh racun, dan tidak ada kesempatan sama sekali. Dalam kepanikan, jiwa termotivasi, dan penyebaran racun menyebar lebih cepat. Dalam teriakan, semakin banyak guru jiwa jatuh dalam kabut hijau. Beberapa guru jiwa lari ke kota segera setelah mereka mengetahui bahwa mereka tidak baik. Bagaimana kamu melarikan diri? Gerakan mereka bahkan lebih cepat, tidak secepat kabut beracun yang sebelumnya tersembunyi di batu. Selama setengah bernoda, itu akan segera menjadi tubuh beracun. Ketika mereka berlari menuruni kota, mereka sering diracun dan diserang. Mereka sendiri akan menjadi sumber racun, dan kabut yang berasal dari mereka menyebar lebih cepat di kota. Dalam menghadapi adegan ini, bahkan jika dia sendirian, dia tidak bisa menahan perasaan kaget. Walaupun dia memiliki kemampuan seperti itu, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan musuh yang begitu luas, dia telah melihat kehidupan yang sebelumnya hidup. Dia mati karena racunnya sendiri, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran. Racun ini terus menyebar. Aku takut tidak perlu Kekaisaran Tiando untuk menyerang kota. Jialing Guan akan menjadi ladang mati, tempat yang paling kuat baginya adalah melihat darah. Setiap tubuh adalah sumber racun baru akan membuat racun semakin banyak. Ketika Dugubo menembak, dia hanya berpikir untuk membunuh musuh sebanyak mungkin. Jadi dia mencoba yang terbaik untuk melepaskan racunnya ke tingkat yang lebih besar. Namun, ketika puluhan ribu orang meninggal dalam racun ini, mereka mati. Ketika semakin banyak orang menyerbu kota, racun-racun ini tidak lagi di bawah kendalinya. Bahkan jika dia adalah dirinya sendiri, tidak mungkin untuk memulihkan begitu banyak racun. Ini adalah medan perang. Perang masih berlangsung. Tidak ada yang bisa melihat masalah ini. Tidak ada ancaman serangan terhadap kota. Dampak kekerasan dari waktu telah membanting 4 gerbang Jialing Guan. Melihat bahwa gerbang besar setebal 5 meter itu telah jatuh ke belakang, dan setiap benturan telah membuatnya menjadi jarak yang salah, hanya masalah waktu sebelum gerbang itu rusak. Buaya emas buaya menjerit dan menyemprotkan darah. Ketika sudah selesai, semuanya selesai. Ketika dia melihat racun itu berlari dalam tawanya sendiri, dia tahu bahwa perang sudah berakhir, dan bahkan jika salju 1000 tahun bisa dibawa kembali, tidak mungkin untuk menebus kehilangan yang begitu besar. Begitu banyak kerajaan seni bela diri menambah dan membunuh kerajaan seni bela diri jiwa penyihir tidak sebanyak salah satu dari Yang. Meskipun penyanyi jiwa tingkat yang relatif tinggi masih berjuang dalam racun, tetapi mereka mati di bait racun ular fosfor hanya masalah waktu saja. Dengan bertambahnya tubuh, racun di kepala kota menjadi lebih dan lebih intens. Ini adalah zona mati. Bahkan yang terkuat dari kedua belah pihak sudah mulai terpengaruh oleh racun ini,
dan mereka harus melepaskan kekuatan jiwa keluar dari tubuh untuk menghentikan serangan beracun ini. Melihat sepotong minyak hijau, Tang yang tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Tetapi Du Gubo juga untuk kemenangan perang, dia juga tidak banyak bicara, tetapi pingsan masih dalam hatinya. Bahkan jika Kekaisaran Wuhun adalah musuh, bahkan para prajurit di kota ini membawa pasukan yang berat, jumlah totalnya lebih dari 500.000. Jika itu benar-benar mati di bawah racun ini, itu benar-benar menyakitkan. Namun, siapa lagi yang bisa menghentikan adegan ini terjadi sekarang? Boom! 4 gerbang Jialingguan akhirnya terbuka, tetapi longsoran salju tidak memerintahkan serangan. Pada saat ini, dia tidak bisa mengeluarkan perintah seperti itu. Ketika gerbang itu terbuka, dia sudah bisa melihat kota. Kabut hijau sudah melayang, dan dia tidak bisa membiarkan tentaranya mengambil risiko keracunan. Marshal Goron layak menjadi generasi marshal terkenal. Ketika dia membuat keputusan, dia segera mengeluarkan perintah. Komandan pemanah, Legiun Jiwa, dan Tang Jiajun. Kekuatan serangan terkonsentrasi di gerbang pembukaan. Begitu musuh bergegas keluar dari gerbang, dia akan menembak langsung. Anda tidak boleh membiarkan seseorang pergi. Apa yang bisa dia lakukan sekarang adalah mencegah racun Du Gubo agar tidak menyebar ke pasukan Kekaisaran Tiandou. Kalau tidak akan ada pemenang dalam pertempuran ini. Ini juga akan menjadi perang paling mematikan dalam sejarah. Hanya karena perang tiba-tiba terperangkap dalam suasana yang aneh, pertempuran antara Tang San dan Qian Qisui telah mencapai tingkat demam. Boom! Nyala api menyala seperti magma, dan ribuan panah api terbang di udara menuju sosok biru. Tubuh Millennium Snow telah benar-benar memerah. Untuk bertarung melawan Tang San, dia menyerap energi dari matahari dengan risiko diliputi oleh matahari. Dibandingkan dengan ekspresi Qian Sui yang hampir gila, Tang San masih sangat tenang, dan Trisula Dewa Laut di tangan membawa lingkaran aura biru, terus-menerus menahan gelombang serangan. Tang San tidak terburu-buru. Dia tahu betul bahwa salju milenium saat ini hanya minum dan memuaskan dahaga. Tampaknya serangannya sangat sengit, dan bahkan festival Tang San yang dipaksakan mundur. Faktanya, serangan sengitnya selalu itu bisa diakhiri karena dia tidak tahan dampak dari api asli matahari, dan bahkan nyawa dewa tidak bisa dijamin. Sejak saat ini, apa yang telah dilakukan Tang San adalah menjaga kestabilannya. Dengan kekuatan samudera yang diserapnya, pertahanannya tidak dapat ditembus. Begitu Qian Sui mencoba menyerah padanya, Tang San akan segera mengandalkan dirinya untuk menjadi lebih kuat dari milenium. Tuhan membaca ramalan profetik, dan mundur satu langkah sebelumnya, yaitu, itu tidak menyentuh salju milenium, dan tidak memberinya kesempatan untuk membakar. Itu hanya halus dan menghabiskan kekuatannya. Perasaan ketidakberdayaan sudah mulai muncul di jantung salju berusia 1000 tahun. Melihat kebalikan dari para dewa Tang San, perasaan di hatinya lebih pahit. Di depan pria ini, dia tidak pernah benar-benar berada di atas angin. Dia terlalu pintar dan terlalu malu. Saya bahkan tidak memberi diri saya kesempatan untuk menggunakannya. Millennium Snow tentu mengerti apa rencana Tang sekarang. Dia ingin terus-menerus mengkonsumsi dirinya sendiri, dan mengkonsumsi dirinya sendiri ketika dia tidak memiliki kesempatan untuk pergi bersamanya. Meskipun kedua pria itu bertarung di ketinggian 10.000 meter, tetapi dengan dewa-dewa mereka, situasi di medan perang di bawah ini jelas. Qian Sui awalnya berpikir bahwa jika dia menyeret Tang San, dia akan bergantung pada jumlah jiwa. Kekaisaran Wuhun harus mampu mengusir serangan Kekaisaran Tiandou. Seharusnya tidak ada masalah. Namun, dalam persepsinya, dia dengan jelas melihat bahwa pihaknya sendiri yang mundur. Sepertinya Kekaisaran Wuhun tidak akan mampu menahannya. Semakin banyak kasusnya, semakin mendesak jantung milenium, dan Tang Tiga lebih stabil. Lampu merah menyatu, dan serangan Qian Sui tiba-tiba berhenti. Melihat Tang San dengan dingin, dia terengah-engah dengan mulut besar. Sepertinya dia memiliki beberapa dukungan. Dia selalu menjadi penyerang utama, dan keterampilannya tidak jauh lebih buruk daripada Tang. Bisa kalah dan kalah dalam kekuatan keseluruhan. Dengan pikirannya yang kuat, Tang San selalu dapat membuat penilaian awal, sehingga serangannya tidak dapat memberikan efek maksimalnya. Badai tak terduga selalu dapat muncul di medan perang pada saat yang paling tepat, dan menyelesaikan serangannya. Selain itu, kemampuan Tang San untuk pulih dan terus bertarung lebih kuat darinya, dan bahkan pembelaannya lebih tinggi darinya. Tidak ada cara untuk Qian Snow. Melihat bahwa ribuan mil salju ada di sana untuk bernafas, Tang San tidak bermaksud untuk menyerang. Sebaliknya, ia dengan tenang melayang di udara dan bernapas berirama. Dewa Laut di belakang sayap mengepak dengan lembut,
menyerap energi dari laut untuk memulihkan diri. Konsumsi milenium salju. Kamu tidak harus melakukannya. Dengan cara ini, kamu harus mengerti bahwa tidak mungkin bagiku untuk menunjukkan kelemahan kepadamu. Aku tidak akan dibodohi. Kamu masih memiliki kekuatan yang cukup untuk melancarkan serangan, bukan? Tang San berkata dengan lemah. Jenis Zizu dalam genggamannya hampir seperti gigitan untuk menggigit gigi perak. Tang San, apakah kamu tidak merasakan serangan beracun yang diluncurkan oleh Luo yang beracun? Ada lebih dari 500.000 orang di kota Jialingguan. Tidak perlu waktu lama bagi kota untuk hangus. Sebagai inisiator, kamu tidak takut dikutuk? Tang San mencibir, kamu tidak harus memberitahuku ini. Ketika kamu menyelinap ke dalam keluarga Tyrannosaurus elektrik biru dan menghancurkannya, apakah kamu memikirkannya? Ketika kamu menyerang orang tuaku, aku memikirkannya. Apa kematian Kekaisaran Wuhun? Apa hubungannya dengan saya? Itu adalah urgensi bahwa Anda benar. Kemarahan salju milenial berkata, Tang San, aku benar-benar salah membaca kamu. Ayo. Kemarilah, miliki kemampuan, kamu akan membunuhku sekarang. Tang San mengerutkan kening, aku masih ingin membuatku jengkel sampai sekarang? Ya, aku akan memberimu kesempatan ini. Apakah kamu berpikir bahwa aku benar-benar takut bahwa permainanmu untuk melakukan hal yang sama tidak akan dilakukan? Seperti yang dia katakan, setiap baju besi dari tubuh Tang San menyala, dan cahaya biru di sekitar tubuhnya mengalir ke dalam tubuh dalam sekejap. Dewi Poseidon menjadi sepenuhnya transparan, termasuk trisula Dewa Laut di tangannya. Dengan sekilas sosok dan serangkaian bayangan, Tang San telah bergegas menuju milenium. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan ratusan ribu nyawa di Jialingguan, bagaimana mungkin dia benar-benar tidak peduli? Dia tidak takut pada surga dan pengakuan, tetapi Tang San baik dan baik hati. Meskipun ini adalah perang, ratusan ribu orang telah tewas dalam keracunan akut dan dapat menyebar. Inilah yang dia benar-benar tidak tahan. Hasil dari perang ini sebenarnya telah diputuskan, dan dia tidak akan pernah mau melihat pemandangan kehidupan. 1000 salju sekilas terlihat canggung. Ketika dia melihat penampilan Tang San, dia mengerti bahwa Tang San memusatkan semua dewa-dewa laut sendiri. Meskipun dia tidak menggunakan keterampilan apapun, kekuatan tingkat dewa di negara ini adalah yang paling mengerikan. Tubuhnya adalah senjata yang benar-benar mematikan, yang tidak terluka oleh serangan jarak jauh. Lampu merah juga dengan cepat terkondensasi di salju milenium. Kostum malaikat telah menjadi warna seperti rubi. Pedang suci malaikat ada di sisi tubuh, dan cahaya dan bayangan menyala. Keenam sayap mengepak dan menyapa langsung ke arah Tang San. Huru-hara, ini kesempatan terakhirmu. Cahaya redup menyala, dan cahaya dingin muncul di wajah Tang San. Trisula Dewa Laut di tangannya seperti tempat suci, dan dia langsung menuju milenium. Tidak ada yang mewah dalam jarak dekat, mereka harus bergantung pada kekuatan yang paling kuat untuk bertarung. Di tangan milenium Snow, pedang malaikat diambil dan tubuh disilangkan petir. Saat Jian Feng menyentuh Trisula Poseidon, seluruh orang berayun dan pangkuan, bahu kirinya menabrak dada Tang San. Pada saat yang sama, Trisula Tang San Poseidon juga dijemput olehnya dan tidak dapat menghubunginya. Poseidon Trident adalah senjata panjang, dan pedang malaikatnya adalah senjata pendek. Tentu saja, dia harus sedekat mungkin dengan Tang San, dan serangan pendeknya sendiri. Menghadapi tabrakan bahu salju berusia 1000 tahun, Tang San tidak bersembunyi, Trisula Dewa Laut di tangannya tiba-tiba jatuh, memegang tangan kanan Trisula dan mengayunkannya ke tengah Trisula. Pedang itu digunakan, dan bila utamanya langsung bersinggungan. Leher salju milenium. Serangan Qian Sui ada di depan. Tentu saja, dia harus pergi lebih cepat. Bahu kirinya langsung mengenai dada Tang. Meskipun dia tidak berharap bahwa dia akan berhasil dalam hal ini, dia adalah malaikat-malaikat, dan reaksinya sangat cepat. Dalam sekejap, aku akan meningkatkan kekuatanku sampai batas tertinggi. Selama pundak ini mengenai yang asli, Trisula Tang San bukanlah ancaman, dan dia sendiri akan dipukul oleh dirinya sendiri. Apa yang bisa dilakukan Trisula? Namun, tepat ketika bahu salju 1000 tahun menghantam peti Tang San, dia tiba-tiba merasa bahwa itu salah. Sepertinya dia sudah mengenai Tang San. Namun, baju besi dada Tang tiba-tiba runtuh, dan seluruh orang menghisap peti itu. Perut, kekuatan tabrakan ini diselesaikan oleh setidaknya 50%. Saat berikutnya, batu permata berbentuk berlian di dada Tang San tiba-tiba melotot, dan seluruh tubuhnya seperti busur besar melengkung dan kemudian tiba-tiba memantul. Dada. Terhadap serangan itu,
Ini adalah dampak dari pundak milenium. Pengalaman Tang Sanliang benar-benar lebih kaya daripada ribuan mil salju. Lagi pula, Qian Xuesue adalah seorang gadis. Dia tidak pernah berpikir bahwa otot dada manusia masih dapat digunakan sebagai senjata serangan, dan tubuh keduanya dalam ayunan penuh. Pada saat yang sama, ada cahaya merah tajam di Tang San, dan pusaran biru di salju milenium. Kekuatan ilahi masing-masing menyerang lawan pada saat yang sama, dan tidak ada yang bisa memanfaatkannya. Jika itu hanya sentuhan keras, bidikan ini adalah dasi terbaik. Meskipun bahu Qianxiu adalah pukulan yang kuat, tetapi di bawah solusi pintar Tang San, ia gagal mengerahkan kekuatan penuhnya, dan dada Tang bisa meledak. Kekuatannya juga terbatas, dan perbedaan antara serangan dan pertahanan secara alami serupa, tetapi jangan lupa bahwa Tang San juga memiliki trisula yang dilemparkan. Serangan balik dada Tang San secara alami dalam rencananya sendiri. Meskipun Qian Xuesue juga menyanyikan pedang malaikat, tetapi hanya untuk mengejar Tang San, yang harus ditabrak sendiri, tidak ada hati di bawah hati. 1000 salju saya mengambil kerugian besar dari wajah. Reaksi Qian Xuesno sangat cepat. Setelah tidak bagus, tubuh segera berputar. 3 sayap di belakangnya seperti pisau tajam. Mereka memompa ke arah Trident of Tang San, dan ingin menggunakan kekuatan Angel Wing untuk memberikan diri mereka sendiri kesempatan untuk kembali. Namun, meskipun sayap malaikat memiliki peran defensif, penggunaan yang lebih besar terkondensasi dalam kekuatan ilahi. Selain itu, Tang San berasal dari Tang Men, dan aplikasi daya pada jari dan pergelangan tangannya terlalu kuat. Di bawah gerakan tunggal jari-jari Tang San, trisula Poseidon bergoyang, dan bila utama menyapu 6 sayap dewa laut dari celah, mengambilnya dari bawah dan menusuk akar sayap malaikat. Terlepas dari pergerakan salju milenium yang cepat, sekaranglah saatnya, kekuatan dewa laut murni juga telah dengan gila-gilaan menembus ke dalam salju milenium. Pada saat yang sama, trisula dewa laut menarik kembali. Duri pada pisau ada jejak panjang pinggang milenium. Ketika itu berlalu, Mars merah runtuh, dan baju besi pinggang kostum malaikat tiba-tiba dibuka dengan lubang besar. Apakah itu kostum malaikat atau kostum dewa laut? Kekuatan defensif tidak dapat diatasi bagi guru jiwa biasa. Untuk Tang San dan Qian Xuesue sendiri, mereka semua serangan lebih kuat dari pertahanan, dan artefak masing-masing adalah benar. Peran lawan, dewa-dewa mereka hanya bisa memainkan peran pemblokiran tertentu, dan tidak bisa benar-benar memblokir serangan. Dalam suara tragis, rotasi cepat salju milenium telah surut, dan darah merah keemasan disemprotkan dari akar sayapnya, dan itu berubah menjadi kabut di udara. 2 sayap bawah dari 6 sayap di belakang salju milenium jelas menjadi tumpul. Kekuatan dewa laut di dalam dan di luar tubuhnya juga secara signifikan lebih kuat daripada Tang San. Perasaan sakit menyebar ke seluruh tubuh, dan seluruh orang itu sangat malu. Karena Tang San memutuskan untuk mengambil bidikan, itu adalah untuk keluar semua. Dia harus menyelesaikan salju milenium sesegera mungkin, untuk mengendalikan situasi sebelum racun ular fosfor berbadan penuh. Nah, lenghe mulut dari Tang, saya melihat tubuhnya kaget. Neptunus memaksa tubuh pecah, tiba-tiba mengatasi tubuh matahari nyata api. Meskipun Qian Xuesue melakukan hal yang sama, ia harus mengambil bidikan yang lebih lambat darinya. Dewa Laut Trident melambai, dan roda cahaya biru besar muncul di sekitar tubuh Tang San. Itu bukan serangan dewa-dewa laut, tetapi tubuh trisula dewa laut, di bawah gelombang Tang San, cahaya yang dipancarkan dari bilah utama. Gaya ini, peringkat ke-10 dalam 13 emas, dinamai Hai Xiang. Ribuan salju meledak menjadi gigitan, sengit di ujung lidah, darah menyembur di pedang malaikatnya sendiri, tubuh seluruh orang tampaknya telah meroket, dan dalam ledakan keras, pada saat ini, dia kostum malaikat di tubuh benar-benar rusak dan berubah menjadi nyala api yang besar. Kekuatan matahari, yang dibentuk oleh para malaikat yang rusak, diringkas menjadi gambar malaikat besar di udara. Ruang di sekelilingnya berubah menjadi hitam, itu adalah adegan di mana ruang itu rusak. Ini adalah pukulan Millennium Snow yang telah lama ditunggu-tunggu, dan juga merupakan pukulan putus asanya. Semua kekuatan malaikat telah sepenuhnya terkondensasi dalam kostum malaikat yang rusak pada saat ini.